Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan kisi-kisi ujian akhir bahasa Indonesia, yaitu materi yang akan dites pada ujian ini adalah pertemuan dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan yang ke-15. Baik, untuk materi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa materi ini dari materi pertama, yaitu pertemuan ke-9. Yang pertama itu memahami dan membuat kutipan. Nanti ini akan ditanya tentang cara membuat kutipan itu bagaimana. Ada jenis-jenis kutipan ya. Kutipan itu juga ditanyakan. Lalu bagaimana bentuknya ya. Mengambil kutipan ini, yaitu ada juga pengertian kutipan itu apa, fungsi kutipan itu sebenarnya untuk apa juga, jenis-jenis kutipan, lalu prinsip-prinsip mengutip, dan terakhir adalah cara mengutip. Nah, ini akan ditanyakan nanti pada materi ini. Yang kedua, memahami bibliografi ya. Memahami bibliografi ini tentang daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini akan ditanyakan tentang cara membuat daftar pustaka dari buku, dari internet, dari jurnal, itu cara membuatnya bagaimana ya. Pengertian bibliografi itu apa, fungsi dari bibliografi itu apa, lalu tujuan membuat geografi itu untuk apa. Lalu di sana ada unsur-unsurnya ya kan. Nanti di setiap daftar pustaka itu kan ada tuh penulisnya, tahunnya, dan lain sebagaimana, itu harus lengkap di sana. Nah, itu adalah bagian dari unsur-unsurnya. Nah, terus cara penyusunan biografi itu bagaimana? Nah, itu akan ditanyakan juga di materi ini. Pahami itu. Ya. Lalu ada nanti memahami dan membuat ringkasan. Nah, ini akan disajikan nanti beberapa paragraf lalu dibuat ringkasan. Nanti akan ditanyakan bagaimana cara membuat ringkasan yang benar. Nanti akan ditanyakan di sana. Dan ringkasan itu tidak merusak struktur dari paragraf itu sendiri dan tujuannya sampai, seperti itu dia. Nah, nanti ditanya juga ringkasan dan rangkuman itu bagaimana, apakah sama atau juga berbeda. Dia akan dilihat di sana juga ya, pengertian ringkasan itu bagaimana, ciri-ciri yang disebut ringkasan itu seperti apa, lalu cara membuat ringkasan itu seperti apa juga akan ditanyakan di bagian materi ini. Lalu abstrak ya, bagian ini abstrak. Nah, ini nanti akan ditanyakan tentang jenis-jenis abstrak itu bagaimana ya, pengertian abstrak itu bagaimana ya, cara membuat abstrak itu bagaimana, bentuk abstrak itu seperti apa. Nah, akan ditanyakan juga pada bagian abstrak ini ya. Abstrak di karya tulis ilmiah itu termasuk termasuk abstrak apa, itu akan ditanyakan juga pada bagian materi ini. Nah, lalu ada sintesis ya. Apa itu sintesis? Ya, bagaimana cara membuat sintesis? Nah, ini akan ditanyakan. Dan fungsi sintesis di karya ilmiah itu seperti apa? Nanti akan dibuat bentuk sintesis, lalu nanti akan ditanyakan bagaimana sintesis itu dan bentuk sintesis itu seperti apa. Nanti akan ditanyakan pada bagian ini ya. Lalu ada materi praprase. Nah, ini praprase ini kan ada juga jenis-jenisnya. Praprase itu apa-apa saja. Cara membuat praprase itu bagaimana? Ya, seperti itu dia. Apa fungsi praprase dalam karya ilmiah? Nah, itu juga akan ditanyakan pada bagian ini. Ya. Lalu materi ke-7 ya, tentang laporan ilmiah. Pengertian laporan ilmiah itu apa? Jenis-jenis laporan ilmiah itu bagaimana? Apakah semua laporan itu bisa disebut dengan laporan ilmiah? Ya. Yang kedua, jenis-jenis laporan ilmiah itu apa-apa saja? Ya. Yang ketiga, syarat-syarat ilmiah serta sistematika laporan ilmiah itu apa saja. Nah, ini akan ditanyakan pada materi ini. Baik, itu saja saya rasa untuk materi UAS kita. Segera dipelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nantinya pada saat ujian. Itu ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.